Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Tragedi Karbala. Detik-detik syahidnya Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam peristiwa tragedi Karbala sungguh memilukan. Kisah ini menggambarkan betapa sesungguhnya Sayyidina Husain sudah tahu dan siap syahid di padang Karbala. Kisah ini dimulai 5 hari sebelum Husain dan para sahabatnya syahid di Karbala, tepatnya pada hari Ahad 5 Muharram 61 Hijriah. Kala itu, secara bertahap pasukan Yazid bin Muawiyah yang terpencar di seluruh kota Kufah berkumpul dan bergabung dengan pasukan Umar bin Sa'ad. Menurut sebuah riwayat, Syabs bin Rubi'i telah bergerak ke arah Karbala dengan 1000 pasukan berkuda. Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah, memerintahkan kepada sebagian pasukan untuk berdiri di jalan yang menuju ke arah Karbala dan menghalangi siapapun yang membantu Sayyidina Husain. Sejatinya, ada warga Kufah yang hendak membantu Husain, namun karena dihalang-halangi pasukan musuh, mereka pun melarikan diri. Menurut sebuah riwayat, seorang komandan laskar yang sebelumnya bergerak dari Kufah dengan 1000 pasukan, begitu sampai di Karbala, pasukan yang tersisa hanya sekitar 300 atau 400 orang dan selebihnya melarikan diri karena tidak memiliki keyakinan terhadap perang ini. Kondisi ini benar-benar membuat posisi Husain sangat kritis. Perhatikanlah, kami tidak akan pernah menyesal dengan hina. Allah, Rasul-Nya dan para mukmin tidak akan pernah menerima kehinaan untuk kami, ujar Husain di hadapan pasukan musuh. Pangkuan-pangkuan suci yang telah membesarkan kami, kepandaian dan keberanian mereka tidak akan pernah mengajarkan untuk mendahulukan ketaatan pada orang-orang hina atas kematian secara kesatria. Tambahnya, keesokan harinya, Umar bin Sa'ad memperoleh sebuah surat dari Ubaidullah bin Ziyad yang isinya, "Aku tidak begitu saja menyerahkan pasukan berkuda dan pasukan berjalan kepadamu. Perhatikanlah bahwa aku memberikan tugas untuk melaporkan keadaan di sini setiap hari kepadaku." Sekedar mengingatkan, Umar bin Sa'ad, terkenal sebagai Ibnu Sa'ad, adalah pemimpin pasukan Ubaidillah bin Ziyad dalam peristiwa Karbala. Umar putra Sa'ad, Malik bin Wahib, yang terkenal dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Konon, ia lahir pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian lainnya mengatakan pada tahun ketika Umar bin Khattab 23 Hijriah 644 menjabat sebagai khalifah. Menurut Tabari, ia pada tahun 17 Hijriah 638 Masehi bersama dengan ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas terus serta dalam pembukaan kota Irak. Ketika itu, ia masih remaja dan ia mendapat tugas dari ayahnya untuk membebaskan Ra'sul Anin. Mawafaq Kawarizmi dalam buku berjudul Maqtal al-Husain mengutip dari Ibnu Absa al-Kufi berkata, ketika Husain bin Ali melakukan hijrah dari Madinah ke Mekah dan berlindung di Mekah karena menghindari pemberian baiat kepada Yazid bin Muawiyah, Umar bin Sa'ad menjabat sebagai amir atau amir haji Mekah. Ketika ia melihat para jemaah haji di Baitullah menyambut Imam Husain, Umar pergi ke Madinah dan menulis surat kepada Yazid memberitahu tentang kedatangan Imam Husain ke Mekah. Pada mulanya, Ubaidullah bin Ziyad menjanjikan Umar bin Sa'ad jabatan gubernur Rai dengan syarat harus berhadap-hadapan dengan Imam Husain. Pada mulanya ia menolak ajakan itu. Namun ketika Ubaidillah bin Ziyad mengancamnya bahwa ia harus memerangi Husain,
Maka ia menerima tugas itu dan bergerak menuju ke Karbala dengan pasukan yang dipimpinnya berjumlah 4.000 pasukan. Ibnu Sa'ad pada hari kedua atau ketiga Muharram Al-Haram 61 Hijriah 680 Masehi memasuki Karbala. Ia mengutus Karah bin Qais Handali untuk menemui Imam Husain dan menanyakan apa maksud kedatangannya ke Irak. Menjawab pertanyaan itu, Husain berkata bahwa masyarakat Kufah mengundangnya. Oleh karena itu, aku datang. Jika mereka tidak mau, maka aku akan pulang. Dan saat Husain menginjakkan kakinya di daerah Karbala, tibalah 4.000 pasukan lainnya yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Sa'ad. Husain mengatakan, "Apa nama tempat ini?" Orang-orang menjawab, "Ini adalah daerah Karbala." Kemudian Husain menanggapi, "Karbun, musibah, dan bala, bencana." Melihat pasukan dengan jumlah yang sangat besar, Husain radhiyallahu an menyadari tidak ada peluang baginya. Lalu ia mengatakan, "Aku ada 2 alternatif pilihan. 1, kalian mengawal menjamin keamananku pulang, atau kedua, kalian biarkan aku pergi menghadap Yazid di Syam." "Engkau pergi menghadap Yazid, tapi sebelumnya aku akan menghadap Ubaidillah bin Ziyad terlebih dahulu," kata Umar bin Sa'ad. Ternyata Ubaidillah menolak jika Husain pergi menghadap Yazid. Ia menginginkan agar Husain ditawan menghadapnya. Mendengar hal itu, Husain menolak untuk menjadi tawanan. Terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Husain berhadapan dengan 5.000 pasukan Irak. Kemudian 30 orang pasukan Irak dipimpin oleh Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi membelot dan bergabung dengan Husain. Peperangan yang tidak imbang itu menewaskan semua orang yang mendukung Husain hingga tersisa Husain seorang diri. Orang-orang Kufah merasa takut dan segan untuk membunuhnya. Masih tersisa sedikit rasa hormat mereka kepada darah keluarga Nabi Muhammad SAW. Namun, ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Si al-Jausyan, semoga Allah menghinakannya, melemparkan panah lalu mengenai Husain. Husain pun terjatuh lalu orang-orang mengeroyoknya. Husain akhirnya syahid, semoga Allah meridhoinya. Ada yang mengatakan Amr bin Si al-Jausyan lah yang memotong kepala Husain, sedangkan dalam riwayat lain, orang yang menggorok kepala Husain adalah Sinan bin Anas. Wallahu a'lam. Yang perlu Anda ketahui, Ubaidillah bin Ziyad, Amr bin Si al-Jausyan, dan Sinan bin Anas adalah pembela Ali, syiahnya Ali di Perang Siffin. Ini adalah sebuah kisah pilu yang sangat menyedihkan. Celaka dan terhinalah orang-orang yang turut serta dalam pembunuhan Husain dan Ahlul Bait yang bersamanya. Bagi mereka, kemurkaan dari Allah. Semoga Allah merahmati dan meridhai Husain dan orang-orang yang tewas bersamanya. Di antara Ahlul Bait yang terbunuh bersama Husain adalah anak-anak Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Muhammad, Utsman, Ja'far, dan Abbas. Anak-anak Husain bin Ali, Ali al-Akbar dan Abdullah. Anak-anak Hasan bin Ali, Abu Bakar, Abdullah, dan Qasim. Anak-anak Aqil bin Abi Thalib, Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, dan Abdullah bin Muslim bin Aqil. Anak-anak dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Aun, dan Muhammad. Dari Ummu Salamah, bahwasanya Jibril sedang datang kepada Nabi SAW. Jibril mengatakan, "Apakah engkau mencintai Husain, wahai Muhammad?" Nabi menjawab, "Tentu." Jibril melanjutkan, "Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Kalau engkau mau, akan kutunjukkan tempat di mana ia akan terbunuh." Kemudian Nabi diperlihatkan tempat tersebut, sebuah tempat yang dinamakan Karbala. Hadis riwayat Ahmad dalam Fadailu As-Sahabah, ia mengatakan hadis ini hasan. Adapun berita-berita bahwa langit menurunkan hujan darah, dinding-dinding berdarah, batu yang diangkat lalu di bawahnya terdapat darah, dan lain sebagainya, karena sedih dengan tewasnya Husain. Berita-berita ini tidak bersumber dari rujukan yang sahih.
Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga kali ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.